Oke, baik. Tadi kita sudah melihat dari video tadi, ya. Kemudian kita lihat tadi ada seorang yang bekerja di kepolisian ya, di Sanjos gitu ya. Kemudian dia tugasnya adalah untuk mensketsa seorang wajah seorang berdasarkan keterangan dari si orangnya sendiri yang punya wajah sama orang lain yang ketemu dengan orang tersebut ya. Tadi kita bisa lihat ya teman-teman semuanya bahwa hasilnya gitu ya adalah kita ketika dibandingkan antara yang diberikan keterangan dari orangnya sendiri dengan orang lain, itu hasil gambarnya lebih bagus orang lain yang memberikan instruksi gitu ya, orang lain yang memberikan keterangan ya. Jadi kalau orangnya sendiri bilang, wajahmu gimana? Ceritakan wajahmu. Dagu saya menonjol, saya ada bintik-bintik hitam di sekitar wajah saya ini. Kemudian senyum saya seperti ini ya. Jadi lebih ke arah yang negatif, dia menceritakan wajahnya. Tapi kita lihat tadi ketika ada orang lain yang menceritakan tentang wajahnya, dia justru menceritakan tentang kebaikannya. Ya, tadi kamu udah ketemu sama orang yang tadi, gimana coba ceritakan wajahnya, matanya bagus, bersinar, berbinar-binar gitu ya. Kemudian dagunya bagus, kemudian dia ceritakan dengan dengan yang baik gitu ya. Dia melihat dari sudut yang baik, tapi justru kita sebagai individu justru melihat diri kita itu sebagai individu yang buruk gitu ya. Nah, seringkali manusia itu seperti itu. Ya, kita seringkali melihat dan menilai diri kita buruk gitu ya, melihat dari sisi negatifnya. Sulit banget cari kelebihan diri sendiri, sulit banget untuk tahu kita ini punya kelebihan apa, sulit banget. Nah, seperti itu. Ya, jadi coba teman-teman semuanya gitu ya untuk mencari kelebihan kita tuh apa sih, caranya seperti apa kalau kita mau cari kelebihan kita ya. Kalian pikirkan kalau misalnya malam sebelum tidur, saya ini punya kelebihan apa sih? Kalau misalnya kita nggak bisa dapat sendiri gitu ya, itu minta tolong sama orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat, yang kenal dengan kita. Saya ini punya kelebihan apa sih? Punya potensi baik apa sih? Gitu. Itu dicatat ya. Terus kemudian tanya juga sama teman-teman atau sahabat yang mungkin kenal dengan kita dengan baik. Kemudian kita tanya, saya ini orangnya seperti apa sih? Kelebihan dan kekurangan saya, sehingga kita bisa, oh aku tuh punya kelebihan ini, oh ternyata aku tuh punya kekurangan ini yang ternyata semua orang itu mengatakan bahwa aku itu orangnya begini gitu. Berarti itu kan artinya apa? Berarti bisa jadi itu kekurangan kita tuh adalah yang paling dipermasalahkan atau yang mengganggu untuk lingkungan sekitar seperti itu. Nah, itu bisa menjadi prioritas kita untuk kita perbaiki diri gitu. Tapi kalau kita nggak kenal kelebihan kita, kekurangan kita, misalnya seperti itu, kita akan jadi pribadi yang tidak percaya diri ya, dan kita mudah untuk ikut-ikutan. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya diharapkan kenali kelebihan dan kekurangan diri ya. Terus kemudian yang ketiga adalah memperluas wawasan. Nah, ini coba saya share screen lagi tentang videonya supaya teman-teman juga bisa belajar secara audiovisual. Ini saya
Mohon maaf Bu Esti, suaranya belum muncul. Oh ya. Ini sudah bisa keluar suaranya, Mas? Nggak kedengaran ya suaranya, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa lihat tadi videonya. Oke, itu tadi adalah Jessica Cox ya, namanya Jessica Cox ya. Dia adalah seorang yang tadi teman-teman bisa lihat, dia tidak punya tangan ya, dia tidak punya tangan dua-duanya ya, tapi kita tadi lihat dia bisa melakukan hal apa aja ya. Kita bisa list tadi dia bisa main piano, kemudian dia bisa mengikuti bela diri. Tadi kita lihat itu sabuknya itu sabuk hitam gitu ya. Kalau di karate itu dia sabuk hitam adalah sabuk yang tertinggi gitu ya. Terus kemudian dia bisa mengendarai mengendarai pesawat dengan menggunakan kakinya. Kemudian dia bisa mengisi ya sebuah kayak misalnya workshop atau training motivasi di mana pendengarnya atau audiensnya itu adalah orang-orang normal ya. Itu adalah kisah Jessica Cox ya. Jessica Cox tidak mungkin bisa seperti yang tadi kita lihat kalau dia hanya masuk di dalam kamar menyesali nasibnya, kenapa aku ini tanganku nggak sama dengan orang lain gitu ya, kenapa tanganku ini nggak ada ya. Jadi hanya menyalahkan diri sendiri, menangisi nasib seperti itu, dia tidak akan kemudian bisa menjadi Jessica Cox yang hebat seperti saat ini ya. Maka dari itu ya, Jessica Cox itu tadi melakukan hal apa gitu ya. Seorang yang cacat itu dia bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang normal, bahkan lebih, dengan cara apa? Dia belajar, dia melatih dirinya, memperluas wawasannya. Ya, jadi memperluas wawasan tuh bisa belajar apapun ya. Tidak hanya nanti kalian misalnya di perkuliahan itu tidak hanya belajar suatu hal yang ada di materi perkuliahan ya, mata kuliah yang ada di perkuliahan saja, tapi kalian juga memperluas wawasan, ya memperluas pertemanan, pergaulan juga, ya berteman dengan semuanya. Misalnya kalau kalian itu nanti punya kakak tingkat, coba kenalan sama kakak tingkatnya. Nanti kalau sudah punya adik tingkat, kenalan sama adik tingkat. Jadi semakin luas ya kalian ya, semakin luas pertemanan kalian, itu akan semakin luas juga wawasan kalian, karena kita bisa bergaul dengan banyak orang gitu ya. Kita bisa bergaul dengan berbagai macam tipe orang gitu ya. Kalau bergaul tuh boleh kita bergaul dengan semua orang, tapi kalau gitu ya bersahabat itu memang kita nggak bisa bersahabat dengan semua orang. Ya, kita biasanya bersahabat tuh pasti dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu kita memiliki latar belakang kesamaan ya. Entah sama hobinya, entah kepribadiannya yang kita tuh hampir sama, kita cocok gitu kalau kita ngomong sama mereka gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita berteman boleh kita berteman sama semuanya, tapi kalau bersahabat gitu ya, memang kita tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Pasti kita akan punya teman yang kita intens lebih dekat sama ini loh gitu. Ya itu nggak apa-apa ya. Itu yang penting kalian bisa tetap baik dan berinteraksi sosial dengan semua orang ya. Jadi penting banget untuk kita itu memperluas wawasan kita ya. Cari ilmu pengetahuan nggak hanya dari kampus, nanti kalian bisa ikut organisasi, bisa ikut misalnya ada magang, misalnya bisa mau kerja part time misalnya atau apapun gitu ya. Yang penting itu sifatnya positif, itu bisa memperluas wawasan kalian seperti itu. Jadi kalian ketika lulus itu nggak cuman jadi kalian tuh ada soft skill-nya gitu loh ya, punya soft skill ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak melatih diri kita dengan kegiatan-kegiatan di luar sana gitu ya, dengan hal-hal yang positif lainnya selain di perkuliahan,
itu jadinya kita bisa kalah bersaing dengan lulusan-lulusan dari misalnya universitas lain, dari Jawa misalnya seperti itu. Nah, itu jadi kita bertekad untuk memperluas wawasan. Dengan memperluas wawasan itu juga kita bisa menjadi pribadi yang open mind gitu ya. Nggak cuman kita gampang dibohongin dalam tanda kutip tuh mudah percaya, oh gitu ya, oh iya, telan mentah-mentah sebuah informasi itu tanpa ada rasa kurius, tanpa ada rasa penasaran gitu ya. Jadi kita dengan kita banyak wawasan itu, banyak pengetahuan kita tuh bisa jadi pribadi yang disenangi loh sama orang lain. Ya, sama dia enak kalau ngomong, asik nyambung loh gitu. Ya, tapi kan ada orang yang diajak ngomong baru temennya, misalnya ya, temennya udah pada ketawa, temennya itu udah ketawa udah selesai, dia baru ketawa, gitu ya, baru temennya, kok kamu baru ketawa sih gitu. Ya ternyata dia baru paham, misalnya seperti itu. Ya, dengan memperluas wawasan, kalian diskusi dengan teman, kemudian mencari pengetahuan lain, ya, berteman dengan berbagai macam orang, berdiskusi itu bisa meningkatkan pengetahuan dan bisa meningkatkan intelijensi. Ya, jadi proses otak kalian itu bisa lebih cepat dalam menangkap informasi dan merespon sebuah informasi gitu. Ya, jadi bisa nggak cepat pikun gitu ya. Kalau misalnya kita tarik sampai tua gitu ya. Terus kemudian selanjutnya itu adalah berkomitmen dalam perbaikan. Ya, tadi kan kita sudah tahu kekurangan kita apa, ya. Makanya penting itu tadi kita ngelis kan kelebihannya apa, sudah. Kelebihannya apa, kita setiap malam kita lihat, kita syukuri kita punya kelebihan ini, kita pertahankan. Ya, kemudian komitmen, kemudian ada kekurangan kita, misalnya apa yang ternyata disebutkan oleh keluarga kita, disebutkan oleh teman-teman kita, disebutkan oleh sahabat kita, itu yang paling ternyata aku dikeluhkan orangnya kalau ngomong itu suka ceplas-ceplos misalnya, nggak mikirin perasaan orang. Itu dibilang itu kekurangan, disebutkan di dalam keluarga, disebutkan dengan orang-orang di dalam keluarga, dengan orang-orang berada di sekitar kita, teman kita, dengan sahabat yang terdekat kita juga dia mengatakan seperti itu, berarti itu adalah apa? Itu adalah kekurangan kita dan kita berkomitmen untuk kita bisa lebih baik. Gimana caranya supaya saya itu nggak ceplas-ceplos? Misalnya ketika kita mau ngomong, kalau orang ceplas-ceplos gitu ya, langsung tutup aja mulutnya. Ya, ingat langsung tutup mulutnya ya. Misalnya dengan perilaku ya, supaya dia misalnya nggak ngomong ceplas-ceplos. Ya, itu caranya. Jadi kita harus tahu dulu kekurangan kita apa sehingga kita bisa berkomitmen dalam perbaikan. Nah, komitmen itu apa sih sebenarnya ya? Komitmen itu adalah bentuk dedikasi atau kewajiban gitu ya. Jadi komitmen itu adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang ya, yang mengikat individu ya terhadap orang lain, terhadap hal tertentu dan terhadap suatu tindakan. Ya, jadi komitmen tuh, jadi kalau kalian tuh komitmen tuh misalnya komitmen tuh bukan hanya kepada manusia saja kalian atau kayak model perjanjian atau kewajiban kalian terhadap manusia saja ya, tapi juga kepada tindakan tertentu pada hal tertentu. Misalnya kalian mahasiswa komitmennya kamu teman-teman pengen lulus tepat waktu ya, berarti komitmennya harus apa? Harus belajar ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang pengen diet gitu, misalnya pengen diet, berarti komitmennya misalnya dia komitmennya berarti perjanjiannya dengan diri dia sendiri gitu ya, adalah apa, supaya dia tidak makan malam misalnya ya, karena dia pengen diet ya, pengen diet jadi dia komitmennya tuh nggak makan malam. Pengen hemat jadi dia komitmennya dia nabung misalnya kayak gitu. Pengen apalagi misalnya pengen sehat, berarti dia komitmennya aku berarti harus olahraga dalam seminggu itu 3 kali misalnya kayak gitu. Pengen lebih peduli dengan lingkungan, berarti komitmennya saya nggak akan pernah buang sampah sekecil apapun dimanapun
kapanpun pokoknya saya nggak akan mau. Jadi dia berkomitmen terhadap dirinya sendiri dengan tindakannya itu tadi gitu ya. Jadi komitmen bukan cuma kepada orang lain tapi juga pada tindakan diri sendiri itu pada tindakan ya, seperti itu. Itu cara kita berkomitmen. Jadi komitmen itu beda-beda. Makanya ketika kita mau berkomitmen itu, teman-teman tuh harus tahu, harus temuin yang namanya strong why. Strong why itu apa? Ya, strong why itu adalah alasan yang terkuat gitu ya. Alasan terkuat kenapa sih aku mau melakukan ini? Kenapa sih saya harus ini gitu ya. Itu jadi harus ada alasannya gitu supaya kita bisa berkomitmen dan komitmennya tuh konsisten, kekeh gitu ya. Tidak gampang kemudian ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Soalnya kalian beli sesuatu, kalian ditawarkan ini sama salesnya, ternyata salesnya itu ketika mau bayar, oh ternyata nggak ada ininya mas, nggak ada ininya, kemarin saya salah ngomong, itu kan berarti dia sudah melanggar apa yang diomongkan, komitmennya. Apakah tetap terjadi jual beli itu tergantung teman-teman, seperti itu ya. Jadi komitmen ini penting karena merupakan bentuk dedikasi ya dan kewajiban diri kita terhadap orang lain. Jadi komitmen kita tuh sebagai misalnya seorang anak itu apa sih gitu ya. Kita pengen apa, komitmennya kita menyelesaikan tugas kita, yaitu kita berkuliah nih, kalau bisa kita bisa lulus tepat waktu, itu komitmen saya berkuliah ya. Komitmennya sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua gitu ya. Jadi ada reasonnya, ada alasan yang mendasari kita melakukan sesuatu sehingga komitmen itu menjadi kuat ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah berusaha berpikir positif. Nah, ini nanti saya akan kasih materinya lagi lewat video ya. Berusaha berpikir positif. Oke, saya setelkan lagi supaya teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari tayangannya ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Ini kedengaran suaranya nggak tadi? Kedengaran nggak? Yang tadi belum kayaknya, Bu. Ini dengar ya suaranya ya? Iya, maaf, belum terdengar suara, Bu. Oh, kenapa ya ini Pak? Padahal sudah saya sebelum share ini ada sudah saya. tombol centang 2. Kenapa Pak? Biasanya untuk memunculkan suara sebelum di share screen itu ada tombol centang 2 di bawah. Oh, berarti di stop dulu, baru saya ini lagi ya Pak ya, ulangin dari awal gitu ya, centang Ya, 2 di bawah. Mulai dari share screen. Share screen. Kemudian, oh ini ya, share komputer sound ya. Iya. Oke, dicoba dulu. Kedengaran Pak? Then I'll leave the results up to him. Ya, kedengaran, Bu. I want to know. Kedengaran nggak Pak? I want God to bless us. Kedengaran nggak Pak tadi Pak suaranya Pak? Kedengaran, Bu. Iya.
so much people talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way,